mengundang hadirat Allah untuk bersama-sama memenuhi setiap kita, untuk bersama-sama menguasai hati dan pikiran kita. Katakan kepada Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai detik ini, sampai saat ini kami boleh ada, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami, bukan karena keperkasaan kami, melainkan oleh kehebatan Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Mari kita bersyukur dan bersyukur buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Mari rekan-rekan angkat pujian ini kalau pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu. Rekan-rekan yang ada di rumah yang bisa menyanyikan pujian ini, mari bersama-sama pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, rasakan kebaikan Tuhan. Alami kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Peganglah tangan, katakan kepada Tuhan, pegang tangan Tuhan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Kami lebih dari segala-galanya. Kalau hari ini kami boleh beribadah, boleh sujud di altar-Mu yang kudus ini, karena kebaikan-Mu, karena cinta kasih-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, urapi setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarpun dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Allah, kasih setia Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, baik kami semua yang menyaksikannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya pada saat pagi menjelang siang hari ini? Ada damai sejahtera, amin? Amin. Ada damai sejahtera, amin? Amin. Coba berikan senyum yang paling terindah kepada kiri kanan kita. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, dan Tuhan Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita bersuka cita, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh kasih Tuhan, semua oleh kebaikan Tuhan, semua oleh campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang berbahagia untuk kita bersama-sama orang kudusnya beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di kesempatan
hari yang berbahagia ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur bersama-sama buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kupandang wajah-Mu dan ku berseru. Itulah pujian yang sangat-sangat memberkati kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Silakan Bang Demas mainkan musiknya, Bang. Iya. Dalam kita menjalani hari-hari ini, kita tetap berada dalam damai dan sukacita Tuhan. Kita tetap mengundang hadirat Allah, biar Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membunyikan kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia mengambil kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita dimanapun kita berada pada saat ini, yang bisa bersama-sama menerima kasih setia Tuhan, menerima kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini kita masih kuat, kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua oleh kasih dan anugerah Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kondisi, situasi, keadaan zaman, keadaan yang berubah-ubah, situasi yang berubah-ubah, itu tidak menghalang kita, itu tidak menghambat kita untuk kita bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini pintu-pintu gereja ditutup, kalau hari ini pintu-pintu gereja tertutup, saudaraku, dan kita tidak bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat kita di gereja, tetapi kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, anugerah yang terindah yang Tuhan melimpahkan, yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari ini setiap orang-orang kudus bisa beribadah di rumah-rumah, di jalan-jalan, di mobil dan sebagainya. Semua oleh kebaikan Tuhan, semua oleh kemurahan Tuhan, semua oleh kedahsyatan Tuhan yang begitu dan begitu luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saya yakin dan sangat yakin, setiap kita yang menggantungkan diri kita, setiap kita yang menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru. Itulah luar biasanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, hari ini saya memberikan tema untuk kita pelajari bersama-sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini, firman Tuhan ini begitu luar biasa dan begitu luar biasa, memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap mencari Allah kita, mencari Tuhan, mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita gali di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di situ mengandung makna yang sangat dalam, di situ mengandung makna yang sangat luar biasa. Carilah Tuhan selama
Ia berkenan ditemui. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau lihat dari ayat ini, ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya Tuhan itu tidak mau untuk kita temui. Tuhan itu tidak mau untuk kita jumpai. Tuhan itu tidak mau kita datangi, saudaraku. Tuhan itu tidak mau untuk kita ganggu, saudara. Nah, ayat ini memberikan satu inspirasi, satu wajangan di dalam setiap kita, orang-orang kudusnya Tuhan, umat-umatnya Tuhan, untuk kita mencari dan mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, bagian yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada satu pujian berkata, Dia hanya sejauh doa. Ada yang hafal pujian ini? Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Rekan-rekanku di mana saja berada, baik di rumah, di perjalanan, di mobil, yang tahu pujian ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu luar biasa, begitu dahsyat. Tuhan itu tidak jauh dari Anda. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah engkau mencari Dia di dalam doa? Sudahkah engkau datang kepada Dia di dalam doa? Sudahkah engkau menghampiri Dia di dalam pujian, penyembahan dan doamu kepada Dia? Kalau hari ini adalah hari kudusnya Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat istimewa bagi kita semua untuk datang menghampiri Dia, untuk datang bersujud kepada Dia, di mana pertolongannya kepada kita sangat-sangat nyata dan sempurna. 6 hari lamanya kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Setiap pekerjaan kita dapat kerjakan dengan baik. Hari-hari kita dapat kita lalui dan kita jalani dengan baik. Semua oleh kasih Tuhan. Tetapi jadi pertanyaan kepada kita, sudahkah engkau menyempatkan waktumu untuk Tuhan hari ini? Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya. Orang-orang yang hari ini merancangkan kejahatan, orang-orang yang hari ini yang tidak mau tahu dengan Tuhan, yang hari-hari ini sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya. Firman Tuhan menegur kita semua pada saat ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan jalannya, orang merancangkan kejahatan meninggalkan rancangannya itu di dalam nama Yesus, dan kembali kepada Allah. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya. Kepada Tuhan Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
dengan limpahnya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tidak ada Allah sesuper Allah kita. Tidak ada Tuhan sehebat Tuhan kita. Oleh sebab itu, dimanapun engkau berada saat ini, yang percaya pada Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Yang hari ini menaruh keyakinan pada Tuhan, engkau adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini di dalam benak pikiran kita, di hidup kita, banyak sekali rancangan, banyak sekali kerinduan, banyak sekali hal-hal yang kita mau capai, yang kita mau inginkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Banyak orang salah berjalan, banyak orang-orang kudus salah berjalan, salah mengambil rancangan atas kehendaknya, atas kekuatannya sendiri. Tetapi hari ini sekali lagi firman Tuhan menegur kita semua, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah, kalau melihat dari ketajaman, dari kedalaman firman Tuhan ini, apa yang harus kita ambil? Sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sewajibnya kita menghadirkan Tuhan, mengandar Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bagian-bagian firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada kita semua pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, dan kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus.